Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita kembali dipertemukan. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang ziarah kubur beserta adab dan amalannya. Ziarah kubur merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh kerabat yang masih hidup untuk mengunjungi makam dari kerabat yang sudah meninggal dunia. Biasanya ziarah kubur dilakukan kalau Rasulullah melakukannya sesabtu sekali. Untuk kita biasanya masyarakat Indonesia biasanya itu sebelum memasuki bulan Ramadan atau sesudah bulan Ramadan atau saat Idul Fitri, dan bisa dilakukan kapanpun. Semakin sering semakin bagus. Biasanya bahkan umumnya orang-orang yang memeluk agama Islam mereka berziarah untuk mendoakan dan mengenang kerabat yang sudah meninggal dunia serta melakukan tafakur atas hikmah dari kematian. Ziarah kubur dalam Islam adalah suatu amalan yang sunnah dan dapat dikerjakan bagi yang memiliki kerabat yang sudah wafat. Untuk yang tidak memiliki kerabat, boleh mengunjungi makam siapapun untuk bertafakur diri mengingat kematian. Dalam ziarah kubur, Islam mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan ziarah kubur juga dilakukan agar umat Islam mengingat-ingat akan kematian dirinya masing-masing. Awalnya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan ziarah kubur karena Rasulullah SAW khawatir akan ada nantinya orang yang bukan mendoakan kerabat yang sudah meninggal, namun malah meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal. Nauzubillah min zalik. Hal tersebut dapat dikatakan menjadi syirik, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah dosa sebesar-besarnya dosa. Namun setelah itu ziarah kubur diperbolehkan kembali dan dijadikan syariat kepada umat Islam agar para peziarah ini ingat bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah kekal dan harus selalu mengingat akan datangnya hari akhir, akan datangnya kematian. Hal pelarangan dan perizinan kembali tentang ziarah kubur sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini berziarahlah ke kuburan karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan hujran atau ucapan-ucapan batil. Tujuan dari ziarah kubur adalah mendoakan kerabat yang sudah meninggal. Ini tentunya dikhususkan mereka yang sudah meninggal. Ada beberapa doa yang bisa diucapkan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ada doa yang panjang, ada juga doa yang pendek. Doa yang panjang yaitu zikir, tasbih, tahmid, dan doa kubur yang lainnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing saja. Yang intinya adalah mendoakan ahli kubur. Dalam mengunjungi makam kerabat atau disebut juga dengan ziarah,
Tentunya ada adab yang harus kita lakukan ketika berziarah. Ziarah sama saja seperti bertamu, berkunjung, di mana tamu seharusnya memiliki adab. Jangan sampai membuat pemilik rumah merasa terganggu, apalagi kuburan adalah tempat peristirahatan manusia yang telah wafat. Kita harus menghormatinya. Berikut adalah adab-adab dalam ziarah kubur. Yang pertama, yaitu kita dianjurkan untuk berwudu sebelum berziarah. Seperti saat ingin beribadah lainnya, berziarah juga harus dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sebelum kalian memasuki ke pemakaman tempat kerabat kalian beristirahat. Hal ini dikarenakan saat berziarah kita akan membaca Al-Quran dan membacakan doa-doa yang kita panjatkan untuk kerabat kita yang sudah meninggal. Dalam membaca doa-doa dan Al-Quran tentunya dibaguskan untuk berwudu agar tubuh kita jauh dari hadas besar dan hadas kecil untuk menjaga kesucian. Kesucian adalah hal utama yang kita terapkan sebelum melakukan hal-hal yang menjurus pada keagamaan. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengucapkan salam. Pemakaman atau kuburan juga merupakan tempat tinggal bagi mereka yang sudah wafat. Setiap pemakaman juga pastinya dijaga oleh para malaikat. Sebagai makhluk yang beragama, tentunya kita memiliki adab jika ingin memasuki tempat tinggal orang lain. Termasuk juga dengan pemakaman atau kuburan. Untuk memasuki pemakaman, tentunya kita harus mengucap salam kepada penghuni makam. Ucapan salam untuk ziarah kubur berbunyi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun zadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiun. Yang artinya, Assalamualaikum wahai tempat bersemayam kaum mukminin. Telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan besok, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Selanjutnya yang ketiga, adab memasuki ziarah kubur adalah menghadap kiblat. Saat kita berziarah ke makam kerabat, pastinya kita mendoakan mereka agar mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilebarkan ruang kuburnya. Kita juga membacakan surat-surat pendek di dalam Al-Quran, serta membacakan tasbih, tahmid, dan takbir, dan juga zikir. Oleh karena itu disunahkan oleh Rasulullah SAW bahwa saat berdoa kita diharuskan menghadap ke arah kiblat. Jika memungkinkan, jika udah penuh, mungkin boleh tidak menghadap kiblat ya. Selanjutnya yang keempat, yaitu membaca doa ziarah. Setelah berzikir, membaca tahmid, tasbih, dan juga tahmid, maka kalian bisa membacakan doa ziarah khusus untuk kerabatmu yang sudah meninggal. Doa ini intinya secara garis besar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa almarhumah dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya dan masuk ke dalam surganya. Doa ziarah tersebut sudah dicantumkan yang biasa dibacakan. Jika belum bisa membaca bahasa Arabnya, boleh kita berbahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Yang penting intinya kita mendoakan ahli kubur.
Selanjutnya yang kelima yaitu membaca surat-surat pendek. Setelah selesai membaca doa ziarah, maka dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Adapun surat-surat pendek meliputi yang sudah biasa kita lakukan dan insya Allah semua hafal, yaitu Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Pembacaan surat-surat pendek tersebut diawali dengan surah Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan diakhiri ditutup dengan Al-Fatihah kembali. Perlu diketahui bahwa dengan membaca surat-surat pendek saat melakukan ziarah kubur akan menjadikan bacaan-bacaan surat-surat tersebut menjadi pahala insya Allah bagi almarhumah yang dibacakan surat tersebut. Hadis membaca surat pendek ini telah diriwayatkan dari Al-Mawarzi dari Rahmat bin Hambal yang menyatakan bahwa bila kalian masuk ke dalam taman makam atau kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan Al-Muhawwidzatain, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadikanlah pahalanya untuk mayat-mayat kuburan tersebut, karena sesungguhnya pahalanya insya Allah sampai kepada mereka. Selanjutnya adab memasuki dalam ziarah kubur yaitu yang keenam, jangan duduk atau menginjak-injak kuburan. Jika sudah melakukan semua tata cara dan adab ziarah kubur, maka azab ziarah kubur yang selanjutnya yaitu kita menghormati tempat tinggal orang yang telah wafat. Cara menghormatinya yaitu dengan tidak menduduki atau menginjak-injak kuburan-kuburan yang ada di sekitarmu. Perhatikanlah langkah-langkahmu baik-baik saat berziarah ke tempat makam. Bahkan jangan sampai kamu melangkahi kuburan, karena itu juga termasuk tidak sopan. Kita harus bisa selalu menghargai dan menghormati orang yang sudah meninggal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian sholat atau berdoa kepada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Selanjutnya, yang ketujuh ada berziarah kubur yaitu jangan berkata tidak sopan. Perkataan kasar dan tidak sopan memang sebaiknya harus dihindari jauh-jauh saat dimanapun kita berada, termasuk untuk kita menghormati saat berziarah kubur. Sebagai tamu, tentunya kita harus berkata yang sopan dan menghindari perkataan-perkataan yang tidak sopan dan kasar, apalagi mencaci maki dan menyebutkan semua isi nama-nama kebun binatang. Pemakaman tidak baik jika di dalam sebuah pemakaman berkata hal-hal yang batil atau tidak sopan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adab dalam ziarah kubur yaitu jangan berlebihan. Perilaku berlebihan memang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Seperti halnya ketika kita berziarah ke makam, sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Hal ini dikarenakan kuburan adalah tempat untuk melakukan ritual seperti mendoakan orang yang meninggal, mengajikan orang yang meninggal, dan juga bertasbih untuk mereka agar semua kegiatan itu menjadi pahala bagi mereka yang sudah meninggal. Maksudnya jangan berlebihan di sini. Misalnya dicontohkan kita melakukan selfie-selfie yang berlebihan, terus memposting dengan tidak sopan. Kemudian juga kita
menyiram air sampai berlebihan, sampai banjir-banjir, atau juga menyiram bunga sampai berlebihan, cukup secukupnya saja. Demikianlah adab-adab untuk ziarah berkubur. Dalam berziarah kubur kita juga ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dengan yang pertama, menaburkan bunga secukupnya, kerikil, dan boleh menanam tumbuh-tumbuhan serta menyiram air ke atas makam secukupnya. Perlakuan amalan seperti itu seperti diriwayatkan dalam hadis dari Ja'far dan ayahnya berkata, hadis riwayat Baihaqi, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyiram air di atas kuburan Ibrahim, anaknya, dan ia juga meletakkan kerikil-kerikil di atasnya. Hadis tersebut mengartikan bahwa Nabiullah Muhammad SAW menyiramkan air dan meletakkan kerikil di kuburan anaknya, yaitu Ibrahim. Karena kelakuan Rasulullah SAW tersebut, para umatnya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun sebagian ulama juga melarang untuk tidak berlebihan dan jangan menganggap hanya Rasul yang melakukan tersebut. Selanjutnya amalan yang harus kita lakukan yaitu bahwa Rasulullah dalam Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda yang artinya berziarahlah kalian ke kuburan karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa berziarah kubur memiliki tujuan untuk mengingatkan kita akan datangnya kematian dan kehidupan akhirat. Sehingga kita dapat termotivasi untuk mempersiapkan amal-amal saleh sebelum datangnya hari kematian kita. Semoga kita semua bisa melaksanakan amalan-amal yang telah Rasulullah SAW ajarkan dalam ziarah kubur. Semoga kita dengan berziarah kubur, kita dapat selalu ingat akan hari akhirat, ingat akan kematian yang pasti akan datang pada diri kita. Semoga kita bisa semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita tetap di jalan lurusnya. Dan insya Allah kita semua insya Allah bisa dipertemukan, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.